Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syahrudin Darif dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Darut Tauhid. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi hukum yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Senkin Romhadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan jelaskan dulu mengapa klasifikasi hukum ini penting untuk dipelajari. Hukum secara sederhana adalah kumpulan peraturan berisi perintah maupun larangan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kepatuhannya dapat dilaksanakan oleh negara melalui aparat penegak hukum. Namun, hukum dalam suatu sistem hukum nasional itu tidak tunggal. Ia terdiri dari beragam jenis yang berbeda dari segi bentuk, isi, sifat, fungsi, sumber, masa berlaku, tempat berlaku, hingga luas berlakunya. Karena keberagaman itu, kita perlu sebuah kriteria sistematis untuk memahaminya. Itulah yang disebut klasifikasi hukum. Tujuan dari presentasi ini adalah memberikan pahaman tentang berbagai klasifikasi hukum tersebut, sebagai bekal mempelajari sistem hukum secara lebih komprehensif. Berikut adalah peta jalan presentasi kita. Kedelapan sudut pandang itu adalah berdasarkan bentuknya, isi atau kepentingan yang diatur, sifat atau daya kerjanya, fungsinya, sumber formalnya, masa atau waktu berlakunya, tempat atau wilayah berlakunya, dan luas berlakunya. Masing-masing punya dasar teori dari ahli yang berbeda-beda, dan kita akan bahas satu persatu. Klasifikasi pertama berdasarkan bentuknya. Menurut Solikin tahun 2014, hukum dibagi menjadi dua. Pertama, hukum tertulis, yaitu hukum dicantumkan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, dan KUHP. Hukum tertulis ini bisa sudah dikodifikasikan, bisa juga belum. Kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat. Meskipun tidak tertulis, hukum ini tetap ditaati sama seperti peraturan perundang-undangan. Disebut juga hukum kebiasaan, dengan contoh utamanya adalah hukum adat. Klasifikasi kedua berdasarkan isi atau kepentingan yang diatur. Menurut Mahmudin tahun 2013, hukum dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik atau hukum negara mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya, berkaitan dengan kepentingan umum, contohnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Hukum privat atau hukum sipil mengatur hubungan antar individu dengan individu lainnya, termasuk negara ketika berkedudukan sebagai pribadi. Fokusnya pada kepentingan perseorangan, contohnya hukum perdata dan hukum ekonomi bisnis. Klasifikasi ketiga berdasarkan sifat atau daya kerjanya. Menurut Ruhyatuddin tahun 2013, ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum memaksa atau imperatif harus dilaksanakan dalam keadaan apapun. Sifatnya condition sine qua non, alias daya paksa mutlak. Contohnya hukum pidana dan hukum pajak tidak bisa ditawar oleh para pihak. Hukum mengatur atau fakultatif dapat dikesampingkan apabila para pihak sudah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Sebagian besar pasal dalam KUH Perdata termasuk kategori ini. Klasifikasi keempat berdasarkan fungsinya. Menurut Jaya tahun 2019, hukum dibagi menjadi hukum material dan hukum formal. Hukum material mengatur hubungan antar anggota masyarakat secara hukum, berkaitan dengan hal-hal yang dilarang maupun dibolehkan, contohnya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Hukum formal mengatur tata cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material tersebut, contohnya hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Analogi mudah, hukum material itu apa yang dilanggar, hukum formal itu bagaimana cara menegakkannya di pengadilan. Klasifikasi kelima ini paling banyak jenisnya. Berdasarkan sumber formalnya, menurut Adiani tahun 2015, hukum dapat dibagi menjadi 6. 1. Hukum undang-undang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan dan adat berbentuk peraturan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. 3. Hukum jurisprudensi terbentuk dari putusan hakim yang diakui dan dijadikan dasar putusan hakim lainnya. Ada jurisprudensi tetap dan tidak tetap. 4. Hukum traktat
Ditetapkan negara-negara peserta perjanjian internasional bisa bilateral, multilateral, atau kolektif. 5. Hukum perjanjian dibuat oleh para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. 6. Hukum ilmu atau doktrin bersumber dari pendapat para sarjana hukum terkemuka. Klasifikasi ke-6 berdasarkan masa atau waktu berlakunya menurut Kansil tahun 1989 ada 3 jenis. Yang pertama, hukum positif atau ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu di wilayah tertentu. Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Yang kedua, hukum yang dicita-citakan atau hukum negatif. Ius constituendum adalah hukum yang diterapkan dapat berlaku di masa depan, contohnya rancangan undang-undang atau RUU. Yang ketiga, hukum universal, hukum asasi atau hukum alam, ius naturale. Berlaku kapan saja, di mana saja, sejak dulu hingga sekarang dan berlaku selama-lamanya bagi siapapun di seluruh tempat. Klasifikasi ke-7 berdasarkan tempat atau wilayah berlakunya. Menurut Asadi Rahman dan Mu'alifah tahun 2015, yang pertama, hukum nasional berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu dan wajib dilaksanakan oleh warga negara tersebut. 2. Hukum internasional mengatur hubungan hukum antar negara berlaku secara universal bagi negara-negara yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional tertentu. 3. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain. Klasifikasi ke-8 dan ini yang terakhir berdasarkan luas berlakunya menurut Adiani tahun 2015, hukum dibagi menjadi hukum umum dan hukum khusus. Hukum umum atau ius generale berlaku bagi setiap orang dalam masa masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, status kewarganegaraan atau jabatan seseorang. Contohnya aturan mengenai sewa menyewa dan hukum pidana. Hukum khusus atau ius speciale hanya berlaku bagi golongan orang tertentu saja. Contohnya aturan sewa menyewa rumah, hukum pidana militer, dan aturan hukum perdana bagi orang timur asing. Untuk kesimpulannya, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hukum dalam suatu sistem hukum tidaklah tunggal. Ia dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang sesuai kriteria yang digunakan. Kita sudah membahas 8 klasifikasi berdasarkan bentuknya, berdasarkan isinya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan sumber formalnya, berdasarkan masa berlakunya, berdasarkan tempat berlakunya, dan berdasarkan luas berlakunya. Pemahaman terhadap klasifikasi-klasifikasi ini penting sebagai dasar untuk mempelajari sistem hukum secara lebih mendalam. Karena setiap jenis hukum memiliki karakteristik, fungsi, dan ruang lingkup keberlakuan yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Singki Nurmadi selaku dosen pengampu dan kepada teman-teman sekalian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.